dengan wait and see. Artinya nanti saya mau jadi apa. Itu fakta sejarah yang harus kita pahami ya. Jadi, nah sehingga akhirnya membentuklah satu pemusyawaratan negara-negara bagian yang dipimpin oleh Sultan Hamid. Itu fakta-fakta sejarahnya. Nah, disitulah kemudian dalam era 49, di mana berbagai konflik sedang terjadi antara Indonesia dan Belanda, maka berperanlah Hamid untuk dalam suasana keprihatinan tadi ya, untuk melakukan satu dialog untuk menjembatani antara RI dan antara RI Jogja dan juga Belanda. Nah, tentu jembatan inilah yang diperankan oleh Sultan Hamid ya. Dan kita di sinilah seharusnya harus menghargai Sultan Hamid bisa melakukan satu mempertemukan antara Indonesia dan Belanda di dalam sebuah perundingan yang sampai yang disebut sebagai konferensi antar Indonesia ya tentu dimulai dari di Bangka ya, pertemuan di Bangka, kemudian melahirkan konferensi antar Indonesia, kemudian juga akhirnya ditandatanganilah namanya konferensi meja bundar. Itu semua sesungguhnya peran-peran Sultan Hamid yang tampaknya ya ditenggelamkan begitu ya. Kita tidak banyak melihat Sultan Hamid diakui di dalam perjalanan-perjalanan sejarahnya bahwa apa yang kita sering sebut sebagai satu starting point kemerdekaan kita sesungguhnya berangkat dari sebuah kedaulatan yang ditandatangani di KMB. Nah, tentu ini semua adalah peran-peran Sultan Hamid. Nah, sehingga sampailah kemudian sepulang perjalanan itu di dalam sekembalinya Sultan Hamid di dalam perjalanan sampainya ke Indonesia kembali, tentu kita tahu melihat suatu keadaan-keadaan yang sangat mengecewakan. Nah, keadaan-keadaan itulah kemudian Sultan Hamid mengalami berbagai persoalan yang harus kita ketahui, jangan kita sembunyikan ya. Jadi berbagai persoalan-persoalan untuk mempertahankan konstitusi pada waktu itu. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang harus dipertahankan Sultan Hamid adalah konstitusi yang ditandatangani oleh semua negara-negara bagian pada waktu itu dan RI Jogja. Nah, ini kami kira penting ya supaya kita jangan menyembunyikan ini ya. Jadi RES itu dalam konteks sejarah itu lahir karena kesepakatan negara bagian plus RI Jogja dan para menterinya, para menteri kabinet juga dilantik oleh presiden. Nah, tentu itu konstitusi yang pada waktu itu harus dipertahankan Sultan Hamid. Nah, jadi tidak ada yang salah terhadap Sultan Hamid. Memang konsekuensi untuk mempertahankan itu. Ya. Nah, di tengah jalanlah kemudian kita tahu berbagai persoalan-persoalan banyak yang mengkambing hitamkan Sultan Hamid. Nah, ini yang sesungguhnya harus kita jernihkan bahwa berbagai persoalan-persoalan itu sesungguhnya kita harus melihat, saya katakan tadi dalam satu imajinasi historis kita pada tahun 50, Sultan Hamid sebagai orang yang berperan ya menandatangani penyerahan kedaulatan itu tentu tidak rela melihat keadaan-keadaan mengapa seminggu kemudian RES akan dibubarkan. Nah, tentu saja boleh saja membubarkan RES, boleh saja tidak suka dengan RES, tapi tidak begitu caranya. Sultan Hamid menghendaki kalau toh RES mau diganti, tentu harus melalui dua cara ya, baik melalui parlemen atau melalui referendum ya, tidak dengan satu euforia. Nah, itulah satu puncak dari persoalan-persoalan kekesalan Sultan Hamid yang akhirnya Sultan Hamid di dalam sejarahnya kita tahu selalu dikaitkan dengan soal-soal Westerling.
Nah, inilah sesungguhnya ganjalan-ganjalan yang selalu tidak pernah selesai ya. Nah, saya bermaksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu supaya kita semua tahu apa yang melatar belakangi Sultan Hamid. Ini yang sesungguhnya sering disembunyikan ya. Saya tidak mau itu disembunyikan supaya publik dalam konteks sejarah mengetahui semua perjalanan ini. Ini penting ya. Gitu. Jadi kita jangan seperti burung onta. Bapak tahu burung onta ya. Burung onta itu selalu menyembunyikan kepalanya, padahal badannya kelihatan semua. Ya. Jangan seperti itu. Jadi kita terang benerang memperjelas Sultan Hamid ya. Keberadaan Sultan Hamid dengan latar belakangnya dan mengapa Sultan Hamid melakukan satu tindakan-tindakannya itu dalam rangka mempertahankan konstitusi pada waktu itu. Kita harus ingat ya, pada waktu itu kita bicara pada tahun 50 ya. Supaya Bapak juga jangan salah persepsi terhadap semua persoalan-persoalan yang sedang kita bicarakan ini ya. 17845 sebagai satu harga mati sudah tidak usah dipersoalkan, tetapi kita bicara tahun 50 ini ya. Supaya kita paham ya apa yang terjadi pada waktu itu. Supaya kita juga jangan terus menyalahkan Sultan Hamid ya. Kita perlu menjernihkan Sultan Hamid dalam berbagai peran-peran tadi. Ya. Nah, jadi itulah sesungguhnya bagaimana Sultan Hamid kemudian harus mempertahankan konstitusinya. Sultan Hamid harus berhubungan dengan Westerling ya. Tentu kita tidak bicarakan Westerling pada waktu di Sulawesi ya, tetapi kita membicarakan soal-soal Westerling, persoalan-persoalan yang sangat sensitif, tetapi kita harus buka dan kita harus bisa berani menjernihkan persoalan ini ya. Kalau tidak percuma kita membicarakan Sultan Hamid ya. Nah, di dalam buku saya di situ sudah terang benderang ya. Banyak sejarawan-sejarawan tentu ya tidak menggunakan autobiografi dari Westerling sendiri. Sebetulnya autobiografi Westerling itu memperjelas persoalan-persoalan hubungannya dengan Sultan Hamid ya. Nah, sesungguhnya ini yang perlu juga kita jernihkan ya. Jadi pada intinya hubungan Sultan Hamid dan Westerling itu hubungan yang tidak memperoleh sebuah kesepakatan. Sama sekali tidak ada kesepakatan. Jadi tentu kita tidak boleh antipati bahwa seseorang berkenalan dengan seseorang, tetapi tidak pernah mengambil keputusan dan tidak pernah saling menyetujui. Ini saya kira penting ya, dan sangat disayangkan di dalam perjalanan di dalam sidang Sultan Hamid yang tentu Bapak bisa baca di referensinya di dalam buku prasaja, bahwa salah satu kesulitan Jaksa Agung pada waktu itu dan lamanya Sultan Hamid harus diadili karena apa? Karena saksi terkemuka disebut sebagai jaksa pada waktu itu bukan saksi utama ya, tapi saksi terkemuka itu tidak bisa dihadirkan. Artinya berbagai persoalan-persoalan Sultan Hamid kuncinya itu ada di Westerling, tapi Westerling tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan Sultan Hamid. Nah, inilah yang membuat sebetulnya ya keputusan sidang perkara Sultan Hamid itu sesungguhnya ya cacat hukum kalau menurut saya, karena saksi terkemukanya tidak bisa dihadirkan dan itu pengakuan dari jaksa penuntut pada waktu itu ya. Nah, ini tentu menjadi satu pemikiran kita ya, dan memang kenyataannya pada intinya dalam semua buku-buku autobiografi dari Westerling yang saya baca itu tidak sama sekali tidak ada hubungannya di dalam satu keputusan bahwa Sultan Hamid terlibat Westerling, sama sekali tidak ada. Dan itu pun diyakinkan pada waktu saya melakukan penelitian saya dan diakui oleh satu sumber yang cukup primer, yaitu dari anak sulung Sultan Hamid sendiri yang mengatakan bahwa terhadap satu pandangan negatif terhadap Sultan Hamid bahwa Sultan Hamid berhubungan dengan dengan Westerling itu tidak benar dan dikatakan bahwa itu sama sekali bohong. Jadi ini saya kira perlu jernih ya.
Nah, itu kira-kira yang pokok-pokoknya, hal-hal yang krusial yang perlu kita jernihkan terhadap persoalan Sultan Hamid. Jadi yang pertama tentu saya katakan persoalan Westerling itu harus kita jernihkan benar-benar, karena di berbagai buku-buku sejarah secuplik saya membaca selalu Sultan Hamid dikaitkan dengan masalah APRA ya, APRA dan dan berbagai persoalan yang mengkambing hitamkan Sultan Hamid. Itu tidak benar. Jadi dan itu semua mereka menuliskan di dalam sejarah-sejarah karena mereka nampaknya juga tidak membaca autobiografi dari Westerling sendiri, bahwa Westerling merasa tidak sepemikiran ya dengan Sultan Hamid dan sama sekali tidak pernah minta bantuannya. Nah, itu tentu menjadi patokan kita bahwa Westerling itu Sultan Hamid itu sama sekali tidak berhubungan dengan Sultan Hamid. Ya, saya kira yang pokok-pokok mungkin dari saya itu ya. Kalau saya harus membicarakan Westerling lebih jauh, nanti malah mungkin lebih menarik membicarakan Westerling. Jadi saya tidak mau ke arah sana ya. Nanti saya pikir tergantung dari pertanyaan-pertanyaan saja, yang hal-hal apa yang kira-kira masih yang perlu dijernihkan sehingga kita benar-benar melihat satu peran positif dari Sultan Hamid, sehingga yang perlu kita apresiasi ke depan ini. Saya kira sementara dari saya itu, tentu nanti ada tanya jawab, bisa bisa kita bahas selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Nuryanto ya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Mahendra, terima kasih. Itu tadi sebuah gambaran dari Pak Mahendra tentang Sultan Hamid menurut versi dari Pak Mahendra, dan juga tadi sempat dikatakan dan juga disinggung tentang Westerling seperti itu, dan Pak Hendra menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada terkaitan dari Sultan Hamid II bersama dengan Westerling. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab untuk sesi pertama, saya membuka 3 penanya. Jadi bagi yang merasa mungkin dalam tempat yang sedikit berisik, mungkin bisa menanyakannya melalui via chat. Kalau yang tempatnya kondisinya agak memungkinkan untuk menggunakan suara, silahkan menggunakan suara. Untuk mengawali tanya jawab bisa langsung raise hand, menggunakan raise hand untuk yang ingin bertanya di sesi pertama, yaitu 3 orang. Nanti kita akan buka sesi kedua untuk penanya. Silahkan bisa langsung raise hand, baru langsung bertanya. Silahkan yang ingin bertanya, langsung bisa raise hand, atau langsung bisa menyalakan mic-nya. Baik. Ya, silakan. Moderator, saya ingin menambahkan. Baik Pak Turiman ingin menambahkan sebelum ada yang bertanya. Pak Turiman menambahkan sedikit, silakan Pak. Baik. Jadi ketika kita berbicara Sultan Hamid, saya sependapat dengan Pak Mahendra. Jadi Sultan Hamid 1945 itu baru kembali ke Pontianak setelah ditahan oleh Jepang. 1945 itu baru kembali ke Pontianak. Kemudian sampai dengan 1946, apa yang
dilakukan oleh Sultan Hamid di Pontianak, Kalimantan Barat adalah mencari jenazah ayahnya, Sultan Muhammad Al-Jabri. Karena kami di Kalimantan Barat 1944 itu terjadi peristiwa besar, yaitu dikenal dengan peristiwa Mandor, di mana hampir mendekati 20.000 lebih semua anak bangsa di Kalimantan Barat, ya, diperkirakan dari keterangan beberapa penelitian mendekati 30-an ribu itu dibantai oleh Jepang di Mandor, dan itu dari 12 kerajaan, sedangkan Istana Kadriah itu ada 100, dan salah satunya adalah ayah dari Sultan Hamid yang menjadi Sultan ke-6. Nah, sampai 1946 baru jenazahnya ditemukan di Pontianak, kemudian dibawa ke Istana Kadriah. Nah, setelah itu Sultan Hamid apa yang dilakukan perlu diketahui oleh anak bangsa, oleh mahasiswa, yang ada 2 skripsi sebenarnya yang meneliti Kalimantan Barat, di mana 1946 masuk 1947 Kalimantan Barat kedudukannya adalah daerah istimewa Kalimantan Barat, dan itu diabadikan di pasal 2B Konstitusi RI tahun 1949. Sedangkan pasal 2A-nya adalah negara 17 Agustus, di mana daerah istimewa Jogja, Surakarta, dan Pasundan maupun sebagian Sumatera bergabung ke negara 17 Agustus, sedangkan kami Kalimantan Barat, daerah istimewa Kalimantan Barat belum bergabung ke negara 17 Agustus. Ya, masih di luar. Dan daerah istimewa Kalimantan Barat itu terdiri dari 12 Suaperaja. 12 Suaperaja yang notabene adalah daerah otonom, yaitu 12 kerajaan bergabung ke federasi. Kemudian ditambah 3 neo Suaperaja, saudara-saudara kami dari etnis Dayak. Di mana letak keistimewaan daerah istimewa Kalimantan Barat ini bisa menarik bagi mahasiswa yang fokus ke sejarah untuk meneliti ini. Keistimewaannya, tanahnya dibagi 3. Suaperaja, tanah Suaperaja, yang nanti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 menjadi tanah negara. Kemudian Grand Sultan, yaitu tanah-tanah di sekitar istana, kemudian di beberapa kampung. Kemudian tanah yang ketiga, tanah Tembawang, saudara-saudara kami dari etnis Dayak. Nah, ketika daerah istimewa Kalimantan Barat inilah Sultan Hamid dilantik menjadi kepala daerah atau gubernur saat ini, ya, kepala daerah istimewa Kalimantan Barat dengan 12 Suaperaja, 3 neo Suaperaja. Kemudian 48 beliau kemudian terpilih menjadi ketua BNO. 49 Sultan Hamid menemui Presiden Soekarno di Muntok. Nah, ketika 48-49 sebenarnya daerah istimewa Kalimantan Barat DIKB itu sudah ditawari oleh saudara-saudara kami dari Malaysia, Sarawak, Kuncing, apakah ingin bergabung ke Malaysia sebagai federasi Malaysia, tapi Sultan Hamid memilih untuk menemui Bung Karno di Muntok, yaitu di Bangka, di mana Bung Karno dan kawan-kawan ya ditahan karena kudeta kedua, terjadi tragedi Belanda yang kedua. Semuanya orang-orang yang kudetaris ditahan di Bangka Belitung. Kemudian Sultan Hamid menemui Bung Karno dan memfasilitasi keberangkatan Haji Agus Salim dari Perapat untuk ke Muntok, ya, untuk bertemu. Bisa dilihat filmnya di sejarah Prahara Politik Sultan Hamid juga di Kompas TV. Ya. Nah, setelah bertemu dengan Bung Karno, ya, maka terjadilah kesepakatan untuk Inter Indonesia 1 dan Inter Indonesia 2. Jadi Sultan Hamid sebagai
Ketua BPO yang di dalamnya ada Daerah Istimewa Kalimantan Barat, ya. Kemudian mengajak negara 17 Agustus yang dalam hal ini yang ketika itu sementara di Jogja karena Bung Karno ditahan di Stop. Kemudian kesepakatan itulah yang oleh Pak Mahendra tadi disebut starting point, ya. Bagaimana negara 17 Agustus yang hanya wilayahnya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, yang di luar ini mendukung kemerdekaan. Maka terjadilah inter-Indonesia di Jogja, dan inter-Indonesia 2 di Jakarta, dan inter-Indonesia. Kemudian setelah itu berangkat ke AMB, di mana negara 17 Agustus diwakili oleh Muhammad Hatta, dan negara-negara bagian ada sekitar 8 negara bagian dan 8 daerah otonom kerajaan yang tergabung di bawah BFU, ketuanya Sultan Hamid, berangkat ke KMB, Den Haag, maka terjadilah 27 Desember 45. Nah, itulah akhirnya negara 17 Agustus bergabung di dalam RIS. Hanya di dalam catatan-catatan sejarah selalu dihadap-hadapkan republik dengan federal. Keliru, ya. Sebenarnya unitaris dan federal. Oleh karena itu ketika RIS terbentuk, kita di bawah konstitusi RIS, ada amanah di pasal 3 bahwa pemerintah menetapkan lambang negara dan maka terjadilah lambang negara. Sebenarnya awalnya lambang negara yang kita pakai sekarang ini adalah, dalam kata sejarah, adalah lambang negara RIS, yaitu memadukan 2 konsep kenegaraan di kita, Bhinneka Tunggal Ika-nya itu. Bhinneka itu keragaman, tunggal itu satu, ika itu yang beraneka ragam, satu itu, yang satu itu beraneka ragam. Atau kalau kita menyisir pidato Bung Karno 22 Juli 58, ya, Bhinneka Ika Tunggal Ika, berjenis-jenis tetapi tunggal. Jadi kebinekaan itu mewakili keragaman, tunggal itu satu, dan ika. Saya tidak tahu kemudian kenapa di dalam sejarah selalu ditransformasikan ke anak muda, ke SD, SMP menjadi berbeda-beda 1-2. Itu adalah lambang negara Amerika, United Udrum. Sehingga hari ini yang terjadi di kita adalah beda partai politik, beda pemikiran, beda mazhab, beda agama, konflik terus. Padahal yang dimaksudkan adalah persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan. Atau oleh Bung Karno di bulan Juli 58 ketika menjelaskan lambang negara di hadapan mahasiswa di Istana Negara, di Sirkus Pancasila, di buku sekitar Pancasila, ya, berjenis-jenis tapi tunggal. Itu tambahan dari saya. Nah, kemudian ketika bicara Sultan Hamid, tentu ada 7 dimensi. Dia sebagai Sultan ke-7, kemudian dia sebagai kepala daerah istimewa Kalimantan Barat, ketiga sebagai ketua BO, keempat dia sebagai menteri negara, kelima dia sebagai diplomat di KMB, keenam dia sebagai perancang lambang negara Republik Indonesia. Demikian tambahan dari saya, moderator, bisa mungkin diperdalam oleh rekan-rekan peserta webinar. Ya, silakan Muhammad. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, itu kawan-kawan audiens yang ditambahkan oleh Pak Turiman selaku peneliti lambang negara. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan, tadi untuk tanya silahkan, bisa yang dalam kondisi di perjalanan ataupun dalam keramaian bisa lewat room chat, yang sekiranya kondusif bisa langsung menyalakan mic-nya dan langsung bertanya. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Halo, Mungkin sambil Pak Moderator. Oh iya, silakan. Perkenalan dulu ya, dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis, asal saya dari Mempawah. Saya juga mahasiswa Universitas Tanjung Bura, Pendidikan Sejarah. Oh iya ya, silahkan. Oh, iya. Ini saya mau menanyakan kepada pemateri, khususnya kepada Pak Mahendra ya, yang menjelaskan tentang Sultan Hamid II. Nah, yang mana pada saat itu tahun 1945 atau 46,
Sultan Hamid II itu menandatangani surat yang diberikan oleh Ratu Wilhelmina untuk yang mana pada saat itu Sultan Hamid II diajukan untuk jadi mayor jenderalnya atau ajudannya Belanda. Nah, pertanyaannya jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu, Pak? Ya, terima kasih. Oh iya, Jadi Pak. tentu Terima kasih. kita harus melihat bahwa itulah Sultan Hamid ya. Sultan Hamid harus menghadapi berbagai persoalannya. Sultan Hamid tidak bisa tidak bisa pro republik atau pro federal. Karena di dalam kenyataannya Sultan Hamid itu ada di tengah-tengah ya. Situasi itu memang situasi yang sangat kompleks ya. Nah, ini tentunya yang perlu diketahui ya. Karena ini bagian dari sejarah semua. Kita bisa duduk di sini itu ya tidak terlepas dari apa yang juga dialami kita dan dialami Sultan Hamid. Kalau tidak mungkin kita tidak duduk di sini. Jadi pada zaman itu situasinya memang disitulah peran keunikan Sultan Hamid. Sekarang saya bertanya malah, siapa sesungguhnya yang bisa menjembatani antara RI Jogja dan Belanda? Siapa? Nggak ada yang bisa, Pak. Yang bisa cuma Sultan Hamid. Jadi jangan melihat Sultan Hamid selalu negatif. Memang peran-perannya seperti itu. Keunikan-keunikannya seperti itu. Dan itulah kelebihan dari Sultan Hamid yang tidak dimiliki yang lain. Gitu. Jadi kita harus lebih membuka wawasan melihat pada zaman itu. Ya. Gitu. Jadi dan pada zaman tahun 40 sampai ya pada dekade sebelum Perang Dunia Kedua, warga-warga campuran itu jumlahnya sekitar 500.000, Pak. Gitu. Dan itu semua juga ya memiliki semacam sifat-sifat yang bukan dia mendua, tapi kondisi sosiokulturalnya memang seperti itu gitu. Nah, itu yang disebut keragaman ya seperti itu gitu ya. Nah, dan pada waktu itu saya kira akan lebih kental ya. Sehingga peran Sultan Hamid memang ya kenyataannya memang seperti itu. Tetapi bukan dia tidak bahwa dia itu tidak nasional, dia sangat nasional ya. Bahkan kalau Bapak baca di dalam disertasi dari Dingemans ya, di dalam perjalanan Sultan Hamid ya, ketika Sultan Hamid keliling dunia ya, persoalan-persoalan ketidaksukaan dengan Belanda pun pernah dia ungkapkan ya. Dan itu diketahui oleh satu dinas rahasia bahwa ternyata Sultan Hamid itu pernah mengatakan di dalam satu perjalanannya dengan teman-teman ya, ada anak agung gede, terus beberapa pimpinan-pimpinan negara-negara bagian. Pembicaraan itu Sultan Hamid mengatakan begini, bahwa kita harus cepat-cepat merdeka ya. Sultan Hamid mengatakan, saya tidak sayang dengan keluarga Ratu Belanda, tapi saya tidak akan terikat dan saya tidak akan tergantung. Mereka akan saya suruh pergi dalam waktu 1 tahun. Lalu temannya bilang, terlalu lama kalau 1 tahun. Oke, kita suruh pergi mereka 6 bulan. Gitu. Nah, itulah sifat-sifat karakter Sultan Hamid yang tersembunyi, yang belum kita ketahui, yang dengan kita bisa memahami siapa Sultan Hamid begitu. Nah, itu Pak. Jadi begitu cara melihat mengenai penandatanganan penghargaan yang pernah diberikan Ratu Juliana pada waktu itu ya. Kemudian ada satu lagi, ketika Sultan Hamid dilantik menjadi Menteri Kabinet Tris, juga ditanya,
bagaimana mereka yang sudah yang kenal kemudian dia sekarang menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Sultan Hamid menjawab ringan saja gitu. Kalau bekas kenal itu masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia, dengan sendirinya kekuatan sumpah sebagai kenal itu hilang kekuatannya. Gitu. Terus Sultan Hamid menunjukkan pada dirinya sendiri ya. Buktinya saya sekarang bisa menjadi Menteri Kabinet RIS, Sonder Portofolio. Dan buat saya tidak ada kesulitan itu. Nah, begitu Pak. Jadi saya kira itu jawaban saya untuk melihat berbagai sifat-sifat yang bukan ambivalen ya, bukan sifat mendua. Tetapi Sultan Hamid harus menjalankan peran-peran yang kompleks. Ya, bagaikan kalau kita berjalan di atas papan selancar ketika kita masih di tengah pantai. Nah, bisa nggak kita berayun-ayun-ayun sehingga sampai ke tepi pantai tapi tidak jatuh? Nah, itu Sultan Hamid begitu. Jadi peran Sultan Hamid itu memang sangat unik ya. Nah, ini yang banyak tidak diketahui sampai sekarang ya. Bahwa dia dianggap pro Belanda dan lain sebagainya. Ya perjalanannya memang seperti itu. Tetapi pada akhir-akhirnya Sultan Hamid itu ternyata keindonesiaannya luar biasa. Bahkan mungkin melebihi dari orang yang mengatakan Indonesia. Dan itu sudah dikatakan di dalam wawancara saya dengan anak Sultan Hamid ya. Bahwa Sultan Hamid itu keindonesiaannya itu dari ujung rambut sampai ujung kukunya. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa keindonesiaan Sultan Hamid itu begitu kental. Nah, ini saya kira hal-hal semacam ini yang tidak terungkap perlu kita jelaskan ya. Terhadap sifat, karakter dan semangat keindonesiaan, semangat keinginan kemerdekaan Sultan Hamid yang begitu tinggi ya. Nah, dengan demikian saya pikir pelan-pelan lah ya kita selalu bisa membuka dan mengenalkan Sultan Hamid dari semua yang dialaminya itu dengan cara-cara yang positif. Saya kira itu dari saya sementara. Terima kasih. Mungkin ada yang. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Mahendra yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Mungkin di sini kalau ada saudara-saudara yang ingin bertanya lagi, silakan boleh di kolom chat ataupun langsung bertanya dengan menggunakan raise hand. Saya persilakan. Saya izin mau bertanya. Ya, silakan Bang Yosef. Saya mau perkenalkan dulu. Nama saya Yosef Favorhia. Dari asal saya Nias. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta. Saya mau bertanya pertama ingin bertanya kepada Bapak Turiman. Apa ada maksud filosofinya bahwa burung Garuda kepalanya menoleh ke kanan? Yang kedua. Baik. Ya, saudara moderator, pertanyaan yang baik. Ini memang sering ditanyakan ketika saya presentasi di berbagai provinsi, ketika di Jogja maupun di Jawa Barat, ya. Jadi kanan, kenapa dia tidak noleh ke depan tapi noleh ke kanan? Filosofis kanan di dalam antropologi budaya, kalau saya baca dari transkrip Sultan Hamid, ke kanan itu next. Jadi kanan dalam antropologi budaya itu, kanan itu baik. Langkahkanlah kaki kananmu menerima sesuatu dengan tangan kanan, begitu ya. Dan saudara-saudara kami yang non-Muslim, ya, itu Yesus itu juga noleh ke kanan, ya, di salibnya. Kemudian bagi kami yang Muslim, ke kanan itu ketika salam itu adalah hukumnya fardu, wajib. Yang kemudian yang ke kanan itu neck. Kita
ke depan, arah ke depan. Kalau saya baca di dalam transkrip Sultan Hamid II itu adalah bahwa bangsa ini punya pandangan visi ke depan, ke kanan, next. Bahwa hari ini kita punya masa lalu yaitu sejarah, dan hari ini kita sekarang ini adalah di abad 21, jadi bangsa ini mau dibawa kemana? Itu jadi dia menoleh ke kanan. Jadi next time, ke depan, future, begitu. Itu di dalam transkrip Sultan Hamid. Di dalam antropologi budaya pun kanan selalu di dalam budaya-budaya Indonesia itu baik, ya. Saudara saya juga yang Yesus menoleh ke kanan, ya kan? Pelajari masa lalumu, masa depanmu, ya, bersihkan kepalamu, bersihkan di hatimu, ya kan gitu kan? Jadi ke depan itu filosofisnya ke depan. Seperti itu jawaban yang ada di dalam transkrip Sultan Hamid. Karena lambang negara yang dipilih itu figur Garuda adalah kreatif permogen, kata Sultan Hamid. Lambang tenaga pembangunan ke depan. Jadi negara 17 Agustus yang disimbolkan di sayap 17, ekornya 8, bulu leher 45, yang dikalungi perisai Pancasila itu mau dibawa kemana? Ya kan? Artinya perisai Pancasila dibawa terbang oleh Raja Wali kemana? Itu kita teringat dengan pidato Bung Karno, terbanglah elang Raja Wali, ya kan itu. Ya. Nah, itu jawaban saya, Bung Moderator. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Turiman. Makasih Pak. Ya. Saya bertanya lagi yang kedua kepada Bapak Mahendra. Ya, apa dasar tuduhan orang yang mengkaitkan Sultan Hamid dengan Westerling? Apa saja alasan mereka yang menuduhkan itu? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ya. Mungkin Pak Mahendra Ya. boleh dijawab. Ya, memang ya begini. Jadi memang ini juga persoalan yang juga sangat kompleks, ya. Jadi sesungguhnya saya katakan sejak awal tadi, Sultan Hamid itu tidak ada hubungan dengan Westerling, ya. Tapi perkenalan dengan Westerling itu menuduhnya bahwa di dalam buku-buku sejarah bisa kita lihat terlibat dalam pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan Westerling itu banyak, ya, mulai dari Sumatera Utara pada waktu pertama kali Westerling masuk membersihkan Jepang gitu, ya, kemudian di Sulawesi, ya, sekitar tahun 46-47, kemudian baru masuk ke Jawa. Masuk ke Jawa itu ya pada tahun 48-49 begitu. Nah, itu sesungguhnya peran-peran apa yang dilakukan Westerling itu dia melakukan satu pemberontakan APRA. Sesungguhnya di Jawa ini dua hal yang dilakukan Westerling, ya. Pemberontakan APRA di Bandung dan satu tindakan yang dilakukan di Jakarta tetapi tidak ada tindakannya begitu, ya. Jadi tetapi memang pada waktu itu orang sulit untuk situasi untuk menggulingkan pemerintahan RIS itu tampaknya juga ada semacam ganjalan begitu, ya. Salah satunya orang-orang federal yang duduk di dalam kabinet itu juga harus dirobohkan begitu. Karena kabinet RIS kan terdiri dari kalangan unitarial dan federal. Nah pada waktu ada pemberontakan APRA, serta merta Sultan Hamid ikut ditangkap begitu. Nah itu sesungguhnya yang pada waktu itu juga menyulitkan jaksa dan lain sebagainya, karena ternyata di dalam keputusan perkara Sultan Hamid itu tidak melakukan pemberontakan di dalam keputusannya. Maka dicari-carilah kemudian persoalan-persoalan yang lain, persoalan-persoalan peristiwa di Jakarta yang dikatakan ingin melakukan jadi beberapa anggota kabinet yang akan dihabiskan.
Nah, itu sesungguhnya juga sudah dibantah semua di dalam autobiografi yang Westerling ya, mengenai ketidakbenaran itu semua gitu. Jadi tentu kita harus melihat di sini bahwa pada akhirnya bahwa Westerling itu Sultan Hamid itu masuk dalam sebuah rekayasa pengadilan yang pada waktu itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan sebagai seorang yang harus mempertahankan dirinya, karena Sultan Hamid mengakui sendiri bahwa semua itu dia ditangkap, ditahan itu karena pandangan federalnya. Jadi bukan persoalan-persoalan yang lain. Jadi cara mengkambing hitamkan itu pertama kali menuduhnya Sultan Hamid ikut melakukan pemberontakan APRA. Nah, ini juga yang perlu dijernihkan. Gitu. Salah satunya juga tidak bisa dijernihkan apa? Karena sekali lagi saya katakan dalam sidang-sidang perkara Sultan Hamid, Westerling itu tidak pernah dihadirkan sebagai saksi. Jadi akhirnya Sultan Hamid dituduh melakukan satu tindakan suprimer ya, yang sesungguhnya itu sama sekali tidak ada sesungguhnya. Nah tentu ini perlu didalami lagi ya. Tentu saya harus membaca, tetapi saya kira hari ini saya tidak sempat membaca autobiografi Westerling ya. Tetapi prinsip-prinsipnya seperti itu. Dan yang paling penting di dalam autobiografi Westerling mengatakan yang sesungguhnya autobiografi Westerling adalah kesaksian-kesaksian Westerling sendiri ketika bisa membantah semua persoalan-persoalan dengan Sultan Hamid, tetapi gagal untuk bisa dihadirkan ya. Bahwa antara saya dan dia, artinya Westerling mengatakan gitu ya, saya dan dia itu adalah Sultan Hamid, tidak memiliki satu pemikiran yang sama. Dan saya sama sekali tidak pernah meminta bantuan kepadanya. Nah, itu yang harus menjadi patokan secara intelektual bahwa tidak ada satu pemikiran untuk melakukan satu pemberontakan terhadap Sultan Hamid. Bahwa dalam pandangan Westerling, Sultan Hamid itu tidak punya salah. Ada itu bisa terbaca. Gitu. Tetapi orang selalu mengkait-kaitkannya dengan pemberontakan APRA. Sedangkan saya sendiri, kata Westerling, yang jelas-jelas melakukan pemberontakan APRA di Bandung, malah dibiarkan berkeliaran. Itu katanya. Gitu. Nah tentu ini satu pemikiran-pemikiran yang perlu didalami, tetapi inilah yang perlu kita jernihkan ya. Jadi saya juga mencoba untuk menjernihkan ya prinsip, karena pengadilan itu sendiri saksi yang seharusnya dihadirkan tidak hadir. Itulah yang membuat kelemahan Sultan Hamid dikenakan 10 tahun sebagai satu peradilan politik saja yang pada waktu itu Res sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa dan pengadilannya pun dilakukan 3 tahun setelahnya ya. Jadi begitu sangat menderita Sultan Hamid dengan berbagai tuduhan-tuduhannya itu ya. Meskipun Sultan Hamid tetap tegar dan beliau sangat seperti tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, lebih baik diamlah begitu. Tetapi Sultan Hamid adalah orang yang sangat berjiwa besar terhadap di dalam perjalanannya itu sendiri gitu. Saya kira yang pokok-pokoknya itu ya, nanti ya bisa kita dalami sendiri, tetapi ada hal-hal yang lebih tajam tentu itu ada di autobiografi Westerling ya. Tentu ya saya tidak bisa bacakan semua karena situasinya seperti ini, tetapi prinsip-prinsipnya seperti itu. Supaya tuduhan terhadap Westerling itu harus kita clearkan. Kalau kita tidak clearkan ini ya, apapun yang diperjuangkan itu sepertinya kok ya begitu-begitu saja. Karena itu sudah dicatat di dalam buku kesejarahan kita, dan itulah yang harus diluruskan. Ya. Tugas kita melakukan web seperti ini adalah untuk meluruskan sejarah-sejarah itu. Makanya buku saya disebut sebagai satu sejarah yang hilang. Ya. Karena sesuatu yang paling sederhana, kalau boleh saya agak menyimpang dari apa yang ditanyakan tadi. Sebetulnya kemerdekaan Indonesia itu antara RI dan Belanda, dua pihak, atau bagaimana? Kalau kita mau meluruskan,
Sesungguhnya 3 pihak kan, Belanda, Indonesia, dan BFO. Ya. Itu tentu, tapi itu kan tidak pernah disebutkan. Ya. Nah, itu sesuatu yang sesungguhnya kita tidak boleh malu-malu lagi kalau kita bermaksud secara serius untuk meluruskan kesejarahan kita. Jadi tentu saja saya agak melebar ingin berbicara bahwa 3 konstitusi di dalam ketatanegaraan kita, kalau kita mau meluruskan, sesungguhnya semuanya harus dibicarakan dengan porsi yang sama. Jadi tidak ada satu konstitusi yang bermakna pengkhianatan. Tidak ada. Itu semua pernah dijalankan di dalam kesejarahan kita. Dan disetujui oleh semua pihak. Ya. Disumpah oleh presiden. Ya. Memiliki menteri-menteri kabinet. Itu. Gitu. Nah itu sesungguhnya di dalam satu porsi yang sama, di dalam konteks pembelajaran sejarah, harusnya itu kita sampaikan dengan cara yang demikian ya. Kalau sekarang sudah menjadi 17.845 sudah menjadi harga mati, itu tidak usah kita bicarakan lagi ya. Kita kan membicarakan ini ya. Jadi clear persoalannya gitu. Kita membicarakan apa yang hilang ya, supaya itu diluruskan. Tugas kita kan untuk meluruskan sejarah ya. Kalau sejarah ini tidak diluruskan, semua semangat, semua pengabdian Sultan Hamid itu sulit akan muncul. Selalu keganjalan. Mau ditarik, mau diangkat ini, kena yang ini. Ya, mau direhabilitasi yang ini masih muncul. Nah, kita harus membicarakan Sultan Hamid secara holistik ya, secara keseluruhan ya. Sehingga dengan demikian semuanya itu akan menjadi suatu hal yang positif terhadap Sultan Hamid. Karena masih ada yang tidak diluruskan. Oleh karena itu tugas kita di sini adalah untuk meluruskan. Nah dengan pembicaraan-pembicaraan seperti ini, saya mengharapkan pelan-pelan tentu pelurusan-pelurusan itu akan menjadi fakta-fakta sejarah yang baru dan akan dituliskan pada masa sejarah pada generasi yang akan datang. Itu harapan saya, kira-kira seperti itu. Saya kira itu Pak Mahmud. Saya kembalikan kepada Pak Mahmud. Terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan Bung Moderator ya. Jadi ini juga meluruskan sejarah ya. Jadi di dalam sidang Mahkamah Agung, jadi timelinenya begini. Setelah Sultan Hamid menyelesaikan perancangan lambang negara terakhir dengan membuat skala ukuran akhir Maret, 5 April 1950 Sultan Hamid ditangkap di Hotel de Indes, ya, dengan tuduhan tadi. Kemudian itu masih di bawah konstitusi RIS 1950. Kemudian Sultan Hamid baru disidang 3 tahun. 3 tahun, bayangkan 3 tahun baru disidang tahun 1953 oleh Mahkamah Agung. Jadi satu-satunya menteri yang di Mahkamah Agung dengan 2 tuduhan, ya. Tuduhan primer adalah keterlibatan Sultan Hamid Westerling peristiwa Bandung. Peristiwa Bandung APRA itu terjadi 23 Januari 1950. Pertanyaannya adalah Sultan Hamid tanggal 23 Januari 1950 berada di mana? Sultan Hamid sedang berada di Pontianak bersama Muhammad Hatta. Ya, kita punya dokumen dan kita punya videonya dari Belanda. Ya, yaitu mengunjungi sedang meresmikan pabrik Opera di Pontianak 23 Januari 1950 dan ketika itu Sultan Hamid didemo oleh sebagian karena ini adalah persoalan konstelasi politik, ya. Kemudian dituduhkanlah peristiwanya lokus deliktinya di Bandung, Westerling, ya, berontak, ada korban dari divisi Siliwangi, ya. Tapi Sultan Hamid
berada di Pontianak, lalu dikait-kaitkan ke Westerling. Akhirnya ketika sidang tahun 1953, putusannya sangat tegas. Di dalam persidangan tahun 53 tidak diperoleh bukti di dalam persidangan dan membebaskan Sultan Hamid dari tuduhan tersebut. Jadi Sultan Hamid dalam putusan Mahkamah Agung bebas. Tidak ada keterlibatan di dalam peristiwa tanggal 23 Januari 1950. Lalu dihukum, salah satu pertimbangannya karena ide federalnya itu, ya, ide federal. Kemudian niat, nah, ada niat untuk menyerang Dewan Menteri. Tetapi peristiwa pidananya, peristiwa kejahatannya tidak pernah terjadi karena ketika dia sidangnya lebih awal bubar, ya, sidang kabinet Dewan Menteri itu, kemudian Sultan Hamid membatalkan niat. Hanya Sultan Hamid ini kan orangnya jujur sekali, ya, egaliter. Kami orang Kalbar ini orang-orang yang egaliter, kaum yang egaliter. Jadi niat, ya, saya sebagai manusia di hadapan sidang Mahkamah Agung itu, saya sebagai manusia hilaf ingin membunuh 3 menteri, yaitu Menteri Pertahanan. Tetapi saya sebagai manusia sadar ketika habis sholat asar, ya, niat itu tidak terjadi. Di dalam hukum pidana, ya, apabila niat tidak ada peristiwa persiapan, tidak ada peristiwa pidananya, seharusnya bebas. Ya, seharusnya doktrin hukum pidana manapun, ya kan, ya, yang diajarkan kepada mahasiswa hukum, niat yang dibatalkan dalam agama kita pun niat, kita punya niat jahat kemudian dibatalkan, ya. Nah, kejujuran Sultan Hamid inilah yang menjadi malapetaka dirinya sendiri. Makanya peradilan itu menjadi peradilan yang politik. Bayangkan 3 tahun tanpa ada kepastian hukum. Nah, setelah itu keluar, Sultan Hamid ditangkap lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika Sultan Hamid menghadiri anak Agung Gede Agung, ayahnya meninggal, Ngamben, ya, kemudian dituduh ingin memberontak. Semua tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengan Presiden Soekarno ditangkap, kemudian di Madiun, ya, 62 sampai 1966 Orde Lama tumbang. Kemudian bayangkan tidak ada kepastian, ini adalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu saya sependapat ketika kita mendudukkan Sultan Hamid di dalam satu peristiwa sejarah, ya, tentu dia punya peran-peran yang baik, ya, niat Boleh Pak Tuiman lanjutkan penjelasan tadi Pak. Keluar, sepertinya bapaknya terkeluar dari Zoom. Baik, mungkin sembari menunggu bapaknya masuk kembali, di sini ada penanya selanjutnya. Pertanyaannya dari saudari Lilis Indasari dari Jember mengenai lambang negara terdapat perisai pada buru Garuda.
perisai ini sendiri dikenal dalam budaya dan peradaban Indo sebagai senjata untuk pertempuran dan pertahanan. Apakah ada makna terserat menurut pendapat Bapak mengenai perisai atau tameng pada Garuda? Terima kasih. Mungkin sembari menunggu Pak Turiman, Pak Mahendra ada yang bisa menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan dari saudari Felis dari Jember. Ya, saya agak terputus tadi ya. Saya menjelaskan hal yang penting tadi terputus ya, tiba-tiba connection. Baik. Ya Pak. Pertanyaannya kembali, apa? Pak. Pertanyaannya tentang perisai pada burung Garuda. Perisai pada burung Garuda itu kan sebagai senjata untuk pertempuran dan pertahanan. Adakah makna dari perisai tersebut? Baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, lambang negara, bendera, bahasa, bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan, juga di dalam Peraturan Pemerintah 66 Tahun 51 tentang lambang negara, makna perisai secara proposisi normatif itu memang pertahanan. Nah, di dalam perisai itu dibelah menjadi 5 ruangan, ya, 5 ruangan, di mana ada garis tebal untuk membedakan dengan perisainya Muhammad Yamin yang lambang negaranya dinamakan Aditya Chandra, ada pohon kelapa, kemudian ada sinar-sinar matahari, ya, garis katulistiwa yang tebal itu, ya, di mana tuguhnya ada di kota kami 1926 didirikan, yaitu ingin menandakan bahwa di dalam perisai itu garis tebal yang membelah perisai itu bahwa negara yang pertama kali memerdekakan diri di garis ekuator, garis katulistiwa adalah negara 17 Agustus 1945. Itu dibuktikan dengan jumlah sayapnya. Tuguhnya ada di kami untuk membedakan dengan perisai yang dibuat oleh Muhammad Yamin, ya. Itulah ikon, tanda bahwa perancangnya adalah dari anak bangsa dari Kalimantan Barat. Kemudian perisai itu memang di dalam antropologi budaya masyarakat Indonesia adalah pertahanan, ya. Karena Sultan Hamid dipesankan oleh Presiden Soekarno ketika membuat lambang negara ini harus bisa merepresentasikan dasar atau filosofis bangsa, dalam hal ini Pancasila, ya. Dan disinilah sebenarnya banyak ide masuk, ya. Ide sila ke-1 itu sebenarnya nur cahaya bintang bersudut 5. Nah, kemudian ruang 4-nya itu bendera warna merah putih, warna bendera. Jadi sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa adalah simbolnya adalah nur cahaya bintang bersudut 5. Silakan buka pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan pasal di 6 di PP Peraturan Pemerintah Tahun 51 tentang lambang negara. Simbol pertama itu nur cahaya bintang bersudut 5, sumbangan dari Muhammad Natsir kepada Sultan Hamid adalah cahaya. Dia memberikan penerangan. Makanya karena Sultan Hamid berkonsultasi lebih banyak tentang Pancasila dengan Muhammad Hatta. Saya punya dokumennya, ya, konsultasi Sultan Hamid dengan Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa Bung Hatta mengatakan sila ke-1 itu adalah causa prima, ya, merupakan sila ke-1 causa prima. Dia memberikan cahaya kepada 4 sila lainnya, warnanya merah putih. Jadi kalau di dalam bangsa Indonesia, ya, tidak ada sifat-sifat dari Tuhan yang Maha Esa, kejujuran, kemaha kasih sayangan, kebenaran, atau sifat-sifat dari Tuhan yang Maha Esa, maka hancurlah merah putihnya itu. Jadi perisai itu benar adalah pertahanan, karena itu merepresentasikan dari dasar negara kita, falsafah bangsa kita, karena kedudukan hari ini Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak alinea keempat itu kita diabadikan di alinea keempat.
Kemudian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Pancasila hari ini adalah sumber dari segala sumber hukum negara, dasar negara, ideologi negara, dan falsafah bangsa Indonesia, sehingga semua materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila itu ada direpresentasikan di perisai Pancasila dengan membacanya berlawan dengan arah jarum jam. Makna filosofis dari itu semuanya adalah bahwa cara berpikir bangsa Indonesia adalah melingkar, bukan hierarkis piramida, tapi melingkar. Ya, kita sesungguhnya bersaudara setanah air, walaupun tidak bersaudara seiman, tapi dia bersaudara setanah air. Itulah keragaman. Jadi perisai itu makna perisai, memang kalau kami di Kalimantan Barat, perisai itu adalah memang pertahanan, begitu. Pertahanan. Di Pulau Jawa pun prajurit-prajurit di Ngayogyakarta pun pakai perisai itu pertahanan. Dimanapun prajurit-prajurit di kerajaan kita itu perisai itu selalu dimaknai pertahanan. Jadi kalau pertahanan itu jebol, ya Pancasilanya jebol, ya karena di dalam pidato Bung Karno 22 Juli 58 lambang negara ini representasi dasar negara. Perubahan dari dasar negara maka akan merubah lambang negara. Itu tegas pidato Bung Karno 22 Juli 58 tentang lambang negara. Bahwa lambang negara yang demikian itu adalah representasi dari dasar negara. Dan perubahan atas dasar negara akan merubah lambang negara. Karena lambang negara itu representasi dari dasar negara kita. Makanya disebut perisai Pancasila. Saya kira itu jawabannya. Ya. Terima kasih. Bagaimana Saudari Lilis? Halo? Ya. Ya mungkin itu tadi jawaban dari Pak Turiman. Baik, Suaranya nggak keluar. Cek. Tes. Terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya. Nah, ya. Tadi jawaban dari Bapak Turiman. Mungkin pertanyaan dari Saudari Lilis adalah pertanyaan terakhir di diskusi kita kali ini. Mungkin nanti kita akan menyambung di lain waktu untuk melanjutkan diskusi kita tentang lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II ini. Baik, untuk mengakhiri, ini ada satu pertanyaan. Nanti mungkin Closing statement. Ya mungkin untuk Saudari Vivit, nanti pertanyaannya bisa langsung ditanyakan ke Pak Turiman langsung atau ke Pak Mahendra. Mungkin untuk diakhiri dari closing statement dari Pak Turiman dan Pak Mahendra. Mungkin pada Pak Turiman terlebih dahulu. Closing statement ya. Ya baik. Ya Pak. Baik, kepada seluruh peserta webinar hari ini, bahwa sejarah adalah sebuah record memori ya bangsa ini. Dia adalah jiwa bangsa ini. Setiap bangsa punya sejarah masa lalu, dan dari sejarah itulah menjadi obor bagi bangsa ini ke depan. Dan dalam yang kedua, dalam tataran sejarah itulah ada tokoh anak bangsa yang berperanan kepada negara ini, ya, yaitu Sultan Hamid yang membuat beberapa peran di dalam tataran sejarah bangsa ini di antara tahun 1949 sampai 1950, dan tercatat di tinta emas bahwa beliau adalah diplomatik yang ulung, yang juga bersedia berkorban bahwa daerah istimewa Kalimantan Barat bergabung ke negara 17 Agustus di 27 Desember 49. Kemudian beliau menyumbangkan lambang negara yang hari ini lambang negara itu dipakai oleh negara Kesatuan Republik Indonesia yang
timeline sejarah, fakta sejarahnya adalah ditetapkan pada tanggal 11 Februari 1950, kemudian di disposisi Soekarno 20 Maret 1950, kemudian dibuat skala ukuran di akhir Maret 1950 dan diabadikan di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51, di mana di pasal 6 lampiran skala ukuran dan tata warna lambang negara Sultan Hamid menjadi lampiran resmi di peraturan pemerintah tersebut. Dan hari ini pun kita mencatat sejarah bahwa lambang negara tersebut sudah diakui oleh negara di tahun 2016 oleh Mendikbud sebagai benda cagar budaya non benda, dan sertifikat dari negara sudah terbit tahun 2018, dan materi dari lambang negara sudah diabadikan di dalam buku mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Dikti maupun pendidikan kewarganegaraan. Materi muatan tentang lambang negara, siapa perancang lambang negara, sudah diabadikan di situ. Kemudian yang terakhir, kita tetap saya bertahan dengan proposisi dari Muhammad Hatta di dalam buku Bung Hatta Menjawab halaman 108 dan 112, bahwa yang merancang tunggal lambang negara adalah Sultan Hamid, dan dikuatkan di buku Pringgo Dikdo ya tentang sekitar Pancasila. Saya kira sejarah harus bisa dibuktikan dengan dokumen sejaman. Berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik, karena berpikir benar dan tepat itu berpikir dengan mata hati, dan mata hati ini ya digunakan untuk menilai kejujuran sejarah dan digunakan untuk meluruskan sejarah agar kita bermanfaat meninggalkan jejak di muka bumi kepada generasi berikutnya yang ingin mendalami peran tokoh-tokoh bangsa. Saya kira itu, Bung. Ya, Baik, Pak. moderator. Terima kasih. Tadi closing statement dari Pak Trinan. Selanjutnya mungkin kepada Pak Mahendra, closing statement-nya, Pak. Anunya, Pak, nya belum dinyalakan. Masnya belum dinyalakan, Pak Mahendra. Masih tertutup suaranya. Oke, tertutup. Mic-nya Pak Mahendra. Sudah. Ya. 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 Jadi hal yang selalu seperti ingin dilupakan adalah, saya katakan ingin dilupakan karena tidak pernah dituliskan secara terang, adalah satu penyerahan kedaulatan. 17.845 pada waktu itu sudah dikumandangkan. Dalam pidato Bung Karno di dalam pembukaan KMB mengatakan bahwa selama 4 tahun mengalami satu peperangan. Itu berarti dari 45 hingga 49 peperangan tidak pernah berhenti. Nah, ketika dilakukan suatu penyerahan kedaulatan lah sesungguhnya peperangan itu berhenti. Ini tidak banyak yang menyadari bahwa di dalam pidato-pidato Bung Hatta selalu mengatakan bahwa 4 tahun perang itu berkecamuk setelah 17.845 sehingga 49. Tetapi ternyata peperangan itu bisa diberhentikan dengan ditandatanganinya satu penyerahan kedaulatan di dalam satu konferensi meja bundar. Bahkan di dalam pidato atau ketika Bung Hatta ditanya oleh wartawan tentang peran daripada KMB, bahwa Bung Hatta meyakinkan terhadap bagaimana pentingnya KMB itu ya, bahwa Bung Hatta mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi bila KMB gagal. Dan artinya kalau KMB gagal, maka saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Jadi 17.845 yang sudah diproklamasikan itu masih diwarnai dengan berbagai peperangan. Fakta-fakta sejarah seperti itu. Tetapi dengan adanya KMB, peperangan itu berhenti. Nah, kemudian muncullah Republik Indonesia Serikat. Nah, inilah
satu yang harus ditarik sebagai satu benang yang lurus di dalam meluruskan sejarah kita itu sendiri gitu. Nah, saya kira ini penting ya, poin-poin yang saya ambil dalam rangka konteks pelurusan sejarah agar peran Sultan Hamid di tahun 1945 sampai dengan 50 supaya itu dikembalikan kepada fakta-fakta sejarahnya begitu. Sehingga jangan ada semacam yang seperti terputus atau kita mengetahui setengah-setengah begitu ya. Tapi harus dilakukan secara terang benderang. Saya kira itu yang terpenting di dalam pelurusan sejarah, yang mau nggak mau juga harus betapa besarnya peran Sultan Hamid ada di tahun-tahun itu. Jadi 1945 sampai dengan 50 adalah sesuatu yang oleh para sejarawan ini benar-benar harus dibaca oleh anak cucu secara benar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Mahendra atas closing statement-nya. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Suliman dan juga Pak Mahendra Ya. telah menyempatkan untuk bersama-sama kita berdiskusikan tentang nama negara Guru Garuda yang dicetuskan oleh Sultan Hamid kedua. Semoga di lain waktu nanti kita dapat bertemu di Ya. grup Mohon di ya. bisa bertemu secara langsung untuk kita kembali mendiskusikan tentang nama negara ini dan juga Sultan Hamid II. Dan selanjutnya statement dari saya adalah dosen sejarah saya pernah berkata bahwa sejarah itu tidak memandang salah atau benar. Sejarah itu tidak boleh berbohong. Dan berkaca dari itu maka kita sebagai mahasiswa sejarah, guru-guru sejarah, pemerhati sejarah, peneliti sejarah, jadinya harus memahami terlebih dahulu tentang periode daripada sejarah tersebut. Tidak bisa kita mengurutkan sejarah dari 1 tahun 2 tahun, melainkan mengurutkan sejarah itu dari awal hingga akhir sejarah itu terbentuk. Dan juga kita harus paham benar-benar tentang proses dan juga bagian dari tiap-tiap sejarah. Terima kasih kepada seluruh audiens yang menyempatkan hadir. Kami dan saya mewakili dari teman-teman penelitian Litbang dari IKHIMSI Nasional. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyiapkan room dan juga berjalannya diskusi dari awal hingga akhir. Nanti untuk sertifikat akan kami kirimkan via email 7 hari dari sekarang. Jadi teman-teman yang belum sempat mengisi absen bisa mengisi absen, dan juga materi nanti dari Pak Suliman akan kami kirimkan di grup WA. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto bersama? Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin bisa wabarakatuh. dinyalakan. Kameranya bisa. Kameranya bisa dinyalakan. Nanti teman-teman yang memakai laptop bisa foto juga, dan yang memakai HP bisa di screenshot. Kalau yang memposting di Instagram bisa tag IKHIMSI Nasional, atau teman-teman yang IKHIMSI wilayah bisa tag IKHIMSI Nasional dan juga IKHIMSI wilayahnya masing-masing. Ya, bisa dinyalakan kameranya ya. Terlebih dahulu. Bapak Amrullah Ibrahim, terus Bismillah Dinasti Esrin Unesa, Pipit Saniatun, Haisin Abdullah, Muhammad Darwis, dan yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada semuanya. Saya mau live bisa live, sudah dikamerakan. Saya ingetin kembali yang tadi sempat mendokumentasikan, yang punya Instagram bisa di tag IKHIMSI Nasional, dan yang dari IKHIMSI wilayah bisa tag IKHIMSI wilayahnya dan juga IKHIMSI Nasional.
kita sembari mengakhiri ini sepertinya akan diputarkan film singkat tentang Sultan Hamid kedua. Lelaki yang hebat, lelaki yang kuat, dan terlahir di tanah yang bertuah, negeri yang indah, negeri yang berjaya. Kau lahir sebagai pangeran Adipati Surya Negara. Kau junjung tinggi tradisi, kau genggam modernisasi. Ucapanmu yang bergema sedunia. Kami mau, kami akan melakukannya sendiri. Kami mau, kami akan dan mencapainya sendiri. Besar harumnya namamu, cemerlang cahayamu, decak kagum dunia. Kepada kau berancang elang Raja Wali. Kau pendiri bangsaku, kau pahlawan yang berjasa. Kau pemimpin yang selalu menatap jauh ke depan, ke depan. Tapi badai yang menerjang menghancurkan negerimu. Kebencian, kedengkian, tegar kau hadapi semua. Generasi penerusmu, bangga memilikimu, pewaris cita-citamu. Kini kami tegak berdiri, sekuat elang Raja Wali. Tak mempan oleh provokasi yang menghancurkan. Matahari telah terbit, sejarah telah terang benderang. Kami mau, kami akan melakukannya sendiri. Matahari yang bersinar terangi sejarah. Kami mau, kami akan, kami akan, kami akan. Dan mencapainya sendiri. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. Oke, terima kasih untuk semua peserta dan pemateri yang telah berpartisipasi untuk mengikuti webinar ini. Link Zoom ini akan kami tutup sebentar lagi. Jadi bagi kawan-kawan yang belum mengisi absensi, boleh diisi terlebih dahulu. Dan untuk materi yang disampaikan dari materi nanti itu kami akan kirimkan melalui via grup.
Oke, terima kasih. Saya dari operator, mohon maaf apabila semuanya ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.